muhasabah antara toleransi dan peniruan sikap tasyabuh. Saudaraku, intoleransi belakangan ini telah mengancam kehidupan kita yang menyebabkan kematian, genosida, kekerasan, penganiayaan agama serta konfrontasi di berbagai tingkatan. Terkadang ras dan etnis, terkadang agama dan ideologis dan terkadang politik dan sosial. Apapun alasannya, intoleransi sangat menyakitkan di setiap situasi dan kondisi. Intoleransi adalah keengganan untuk menerima pandangan, keyakinan atau perilaku yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Agama Islam memiliki sebuah konsep toleransi antar sesama umat yang dapat menjadi tonggak kedamaian dalam beragama. Konsep ini disebut dengan tasamuh, toleransi. Saudaraku, tasamuh adalah suatu sikap menghargai pendirian seseorang, bisa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Jadi, di dalam sikap tasamuh juga mengandung sikap lainnya seperti lapang dada, menahan diri, tenggang rasa, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Qur'an Surat Al-Baqarah 256. Saudaraku, firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di atas memberikan perintah untuk tidak memaksa orang, menyampaikan pesan kepada mereka dengan cara yang layak dan jelas, mengajak mereka kepada kebenaran dan melakukan yang terbaik dalam menyampaikan pesan Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia, sementara itu sepenuhnya terserah mereka untuk menerima atau menolaknya. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan non-muslim dengan tasamuh, toleransi, tetapi tidak boleh dengan tasyabuh, menyerupai non-muslim. Mengenai larangan tasyabuh disebutkan dalam hadits dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad 250 dan Abu Daud nomor 4031. Syekhul Islam dalam Iqtidah 1. 269 mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid bagus. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadits ini hasan, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Saudaraku, tasyabuh memberikan efek, sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berkata, sesungguhnya tasyabuh, meniru gaya, orang kafir secara lahiriah mewariskan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin mewariskan tasyabuh secara lahiriah. Hal ini sudah terbukti secara indrawi atau eksperimen. Sampai-sampai jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, kemudian bertemu lagi di negeri asing, pasti ada kecintaan, kesetiaan dan saling berkasih sayang. Walau dulu di negerinya sendiri tidak saling kenal atau saling terpisah. Iqtidah As-Siratil Mustaqim 1. 549. Kapan disebut tasyabuh? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, patokan disebut tasyabuh adalah jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Misalnya yang disebut tasyabuh pada kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Adapun jika sesuatu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak jadi kekhasan atau pembeda dengan orang kafir, maka tidak lagi disebut tasyabuh. Seperti itu tidaklah dihukumi tasyabuh, namun bisa jadi dinilai haram dari sisi lain. Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin 3:30. Contoh tasyabuh yang dilarang dalam Islam yaitu seperti mengucapkan selamat pada perayaan non-muslim. Karena dengan mengucapkan selamat pada perayaan non-muslim berarti membenarkan apa yang mereka yakini. Bermudah-mudahan dalam tasyabuh yang haram semacam itu bisa jadi mengantarkan pada kekufuran. Waliyazubillah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,
308. Mencukur jenggot termasuk tasyabuh pada orang kafir yang diharamkan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lewat, pendekanlah kumis dan biarkanlah, perihalah, jenggot dan selisilah majusi, hadis riwayat Muslim nomor 260. Selisilah orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekanlah kumis, hadis riwayat Bukhari nomor 5892 dan Muslim nomor 259. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap senantiasa tasamuh dan menghindari tasyabuh untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.